Selamat datang kepada Pak Arif dan teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Evan Budianto NIM 192410103035. Saya dari kelas DAAP. Sekarang saya akan merepresentasikan tugas DA minggu ke-9, yaitu tentang algoritma rekursif dan recurrence relation serta analisisnya. Dalam dua nomor ini terdapat 7 tujuan, yaitu yang pertama kita memberikan algoritma rekursif, yang kedua pohon rekursif untuk U5, yang ketiga adalah metric input, yang keempat adalah menentukan basic operation, dan yang kelima adalah menganalisa apakah algoritma ini membutuhkan best, worst, dan average case, dan yang keenam adalah recurrence relation-nya, dan yang terakhir adalah persamaan langsung atau CN dari algoritma ini. Baik, langsung saja kita menuju ke nomor 1, di mana kita mendapatkan UN sama dengan UN-1 ditambahkan dengan 2N. Nah, untuk algoritma rekursifnya sendiri, kita dapat lihat di sini, algoritma rekursif 1 ini digunakan untuk menghitung secara rekursif nilai suku ke N dari UN sama dengan UN-1 tambah 2N. Untuk input yang dibutuhkan, kita membutuhkan N saja, dan outputnya adalah nilai UN. Jadi, apabila nilai N itu sudah mencapai 1 atau sudah mencapai base case, kita return 1. Namun selain itu, kita kembalikan nilai berupa perulangan itu sendiri atau fungsi ini sendiri, yaitu rekursif 1, tetapi dengan parameter berbeda, yaitu N-1 ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan N. Di mana N ini menunjukkan jumlah suku yang sekarang, dan rekursif 1 ini merupakan nilainya yang kita butuhkan dari rekursif ini sendiri. Untuk outputnya sendiri, nanti akan kita kembalikan nilai berupa UN. Itu untuk nomor A. Lalu kita lanjut ke nomor 2, yaitu pohon rekursif untuk U5. U5 dapat kita jabarkan adalah U4 ditambahkan dengan 10, di mana 10 adalah 2 dikalikan dengan 5. Maka dari itu dapat kita jabarkan U4 tambah 10. Sedangkan U4 sama seperti sebelumnya, U3 ditambahkan dengan 8, di mana 8 adalah 2 dikalikan 4. Lalu kita lanjut, di mana U3 dapat kita dapat dari U2 ditambahkan dengan 6, dan U1 dapat kita dapatkan dari base case-nya itu sendiri atau 1. Maka dari itu, setelah itu kita dapat langsung mensubstitusikan nilai dari U1, yaitu 1, 1 ditambahkan dengan 4, 5, 5 ditambahkan dengan 6, 11, 11 ditambahkan dengan 6, 19, ditambahkan dengan 10, 29. Maka dari itu, nilai dari U5 dapat bernilai 29 dari pohon rekursif ini. Seperti yang saya telah jelaskan tadi. Dimulai dari U1 yang merupakan base case, kita substitusikan satu persatu untuk mendapatkan nilai dari masing-masing U yang kita inginkan. Lanjut ke nomor berikutnya, yaitu C, di mana kita mencari metrik input yang dibutuhkan untuk fungsi ini, di mana fungsi ini membutuhkan N, di mana N menentukan batas akhir dari algoritma rekursif ini. Semakin besar N, maka semakin besar atau semakin banyak perulangan ini akan berlangsung, atau base case yang akan dijalankan akan semakin banyak. Yang D, basic operation dari operasi terdalam rekursif ini yaitu if N sama dengan 1, di mana N sama dengan 1 akan dilakukan dalam setiap fungsi rekursif. Jadi setiap kita menjalankan fungsi ini, kita akan mengecek terlebih dahulu, apakah ini sudah mencapai base case atau belum. Apabila ini belum mencapai base case, maka kita akan mengulangi rekursi ini lagi. Maka dari itu basic operation-nya adalah N sama dengan 1. Yang terakhir adalah best, worst, dan average case. Untuk algoritma rekursif 1N ini, kita tidak membutuhkan analisa base case, worst case, dan average case. Hal ini dikarenakan dalam algoritma rekursif 1 ini, berapapun input yang kita masukkan, keluarannya akan sampai pada base case. Nah, apabila kita belum mencapai base case, maka perulangan tersebut pasti akan berulang kembali atau merekursi dirinya sendiri hingga dia mencapai base case. Maka dari itu dapat saya simpulkan bahwa kita tidak memerlukan analisa best case, worst case, atau average case dalam algoritma rekursif 1 ini. Lanjut ke rumus recurrence relation-nya, di mana rumus recurrence relation-nya dari fungsi ini yaitu perulangan yang terjadi dalam rekursi ini, atau sebanyak apa fungsi akan dijalankan. Maka dari itu, rumusnya adalah 1 ditambahkan dengan C N-1, di mana 1 ini kita dapat dari base case yang akan selalu dijalankan meskipun inputannya adalah base case. Namun selain itu atau selain 1, Cn-1. Nah, Cn-1 ini berarti selain dari base case, itu terdapat perulangan sebanyak Cn-1 kali.
Maka dari itu, rumus untuk recurrence relation-nya adalah Cn sama dengan 1 ditambahkan dengan Cn-1. Di mana 1 ini pasti ada karena 1 merupakan base case. Lanjut ke mencari persamaan umum atau mencari persamaan langsung Cn yang dapat diperoleh dari penjabaran recurrence relation tadi. Untuk melakukan hal ini, pertama kita harus mencari persamaan umumnya, di mana saya telah berusaha mensubstitusikan satu persatu untuk n sama dengan min 1, n min 2, dan n min 3. Di mana dari persamaan ini kita mengetahui secara umum bahwa rumusnya adalah 1, 2, 3 ditambahkan dengan n-nya yang ini. Maka dari itu saat nilainya 1, maka ditambahkan dengan 1. 1, 1. 2, maka n-nya dikurangi dengan 2. Apabila ditambahkan dengan 3, maka n-nya dikurangi dengan 3. Maka dari itu rumus Cn-nya atau rumus umumnya adalah I, di mana I adalah bilangan bulat integer, dan I yang ada di sini juga merupakan bilangan bulat integer, atau bilangan yang sama. Nah, ini adalah persamaan umum yang dapat kita dapatkan dari nomor G ini. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya, di mana kita mensubstitusikan nilai ke C1 berupa C1-nya itu sendiri. Maka dari itu, Cn sama dengan I plus Cn-1 ini didapatkan dari rumus yang tadi, lalu kita substitusikan Cn-I-nya dengan C1, yaitu 1. Maka Cn sama dengan I plus 1, di mana 1 merupakan I1 atau C1-nya. Ini adalah rumus 2. Lalu kita substitusikan nilai Cn min I sama dengan 1. Karena rumus ini, atau rumus yang kita dapat, atau rumus 2 ini, hanya dapat valid apabila Ci-nya bernilai 1, atau Cn-nya bernilai 1. Maka dari itu, Cn min I sama dengan C1. Maka dapat kita rumuskan bahwa 1 adalah N min I. 1 sama dengan N min I. Maka dari itu, I dapat kita substitusikan sebagai N min 1. Kita substitusikan nilai I sama dengan N min 1 ke rumus 2. Di mana rumus 2 itu yang ini. Cn sama dengan I plus 1. Cn kita rumuskan atau kita substitusikan I-nya menjadi N min 1. N min 1 plus 1. Maka dari itu kita dapat coret min 1 plus 1 sama dengan 0. Maka dari itu Cn sama dengan N. Maka dari itu untuk persamaan langsung Cn-nya dapat kita dapatkan Cn sama dengan N. Lanjut ke nomor 2, di mana UN sama dengan 5 dikalikan dengan UN min 1 dikurangi dengan 6 UN min 2. Kita melakukan hal yang sama, yaitu yang pertama kita mencari algoritma rekursifnya. Dengan inputan yang sama dan output juga sama, yaitu inputnya nilai N dan outputnya nilai UN. Perulangannya terdapat 2, di mana ada if dan ada else if. Karena terdapat 2 suku yang kita butuhkan, maka dari itu akan terdapat 2 base case juga, yaitu UN-1 atau U1-nya dan U2-nya. Apabila U1, maka kita return 0. Apabila U2, maka kita return 1. Karena sesuai pada soal, bahwa nilai U1-nya adalah 0 dan U2-nya adalah 1. Dan selain itu, kita kembalikan nilai sesuai dengan soal, yaitu 5 dikalikan dengan UN-1 dikurangi dengan 6 dikalikan dengan UN-2. Maka dari itu, 5 dikalikan dengan rekursif 2, N-1, dikurangi dengan 6 dikalikan dengan rekursif 2, N-2. Lanjut ke pohon rekursif untuk U4. U4 terdiri dari 5 dikalikan dengan U3 dikurangi dengan 6 U2. Maka dari itu untuk menjabarkan U3 kita membutuhkan nilai yang merupakan bukan base case. Maka dari itu kita memerlukan else-nya. Di mana U3 adalah 5 dikalikan dengan U2 dikurangi dengan 6 dikalikan dengan U1. Maka dari itu kita membutuhkan nilai dari U2 dan U1 masing-masing. Di mana nilai dari U2 adalah 1. 5 dikalikan dengan U2 adalah 5. Dikurangi dengan 6 dikalikan dengan U1, U1 bernilai 0, maka 5 dikurangi dengan 0. Lalu kita substitusikan nilai U3 yang bernilai 5 ke atas. Maka dari itu 5 dikalikan 5 dikurangi 6 dikalikan dengan U2. Di mana U2 adalah base case, maka kita dapat langsung mendapatkan nilainya yaitu 1. 1 dikalikan dengan 6. Maka dari itu 1 dikali 6. Maka 25 dikurangi 6 dan hasilnya adalah untuk 4 adalah 19.
Dari sini kita dapat mengetahui nilainya secara benar karena terdapat di soal juga bahwa U4-nya adalah bernilai 19. Lanjut ke nomor berikutnya, yaitu mengenai metric input, basic operation, dan analisa best, worst, dan average case. Untuk metric input yang dibutuhkan, sama seperti nomor sebelumnya adalah N, di mana N menentukan batas akhir dari algoritma ini. Semakin besar N, maka perulangan ini akan semakin besar dan panjang. Sebaliknya, jika N bernilai kecil, maka perulangan ini akan berlangsung dengan cepat. Lalu untuk nomor D, di mana basic operation-nya dari operasi terdalam algoritma rekursif ini adalah N sama dengan 1, di mana N sama dengan 1 akan dilakukan dalam setiap fungsi rekursifnya. Dan kita juga dapat menambahkan N sama dengan 2, atau else if N sama dengan 2, di mana keduanya merupakan base case karena terdapat 2 buah base case yang terdapat dalam algoritma ini. Karena ada N-1 dan N-2, maka kita perlu menyediakan U1 dan U2 sebagai base case-nya. Lanjut ke nomor E, di mana dalam algoritma rekursif ini tidak dibutuhkan analisa best case, worst case, dan average case. Hal ini dikarenakan algoritma ini akan berlangsung sebanyak input yang dibutuhkan atau N-nya yang dimasukkan. Karena tidak akan ada percabangan yang dapat menghentikan perulangan ini di tengah-tengah atau rekursi ini di tengah-tengah. Maka dari itu tidak dibutuhkan analisa best, worst, dan average case. Lanjut ke rumus recurrence relation dari fungsi ini adalah banyak perulangan yang terjadi dalam rekursi ini, atau sebanyak apa fungsi akan dijalankan. Maka dari itu rumusnya adalah Cn sama dengan Cn-1 ditambah dengan Cn-2, di mana Cn-1 ini melambangkan berapa banyak perulangan yang ada sampai kita dapat mendapatkan Un-1 ini, dan sebaliknya Cn-2 itu sama saja perulangan yang dibutuhkan untuk mencapai Un-2. Maka dari itu, untuk ini kita membutuhkan keduanya dan dijumlahkan sebagai jumlah perulangan yang kita butuhkan. Namun, kita dapat menambahkan base case berupa C1 adalah 1 dan C2 adalah 1. Maka dari itu rumusnya adalah Cn sama dengan Cn-1 ditambahkan dengan Cn-2. Di mana Cn-1 ini melambangkan banyak perulangan pada suku sebelum Cn, dan Cn-2 ini suku 2 sebelum Cn-nya itu sendiri, atau Cn-2 dari suku itu. Maka dari itu untuk rumus langsungnya dari fungsi ini sama dengan rumus dalam mencari bilangan Fibonacci, di mana dimulai dari U2. Karena seperti yang kita ketahui, bilangan Fibonacci dimulai dari 0, namun pada perulangan ini U1-nya dimulai dari 1 dan U2-nya juga 1, juga bernilai 1. Dan U3-nya bernilai dari U1 ditambahkan dengan U2. Jadi misalnya kita membutuhkan nilai dari C3, maka nilainya adalah C2 ditambahkan dengan C1, yaitu 1 ditambahkan dengan 1, sama dengan 2. Untuk rumus langsungnya tidak terdapat lagi karena rumus Fibonacci hanya dapat kita cari dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Maka dari itu tidak terdapat rumus langsung dari algoritma ini. Namun sebagai gantinya saya menyiapkan sebuah tambahan berupa UN atau cara atau rumus langsung dalam mencari UN dari bilangan ini. Yang pertama, kita pindahkan dulu dua suku yang ada di sini ke ruas kiri. Sehingga UN dikurangi dengan 5 UN-1 ditambah dengan 6 UN-2 sama dengan 0. Seperti ini. Lalu kita misalkan UN sebagai R, di mana UN saya misalkan sebagai R kuadrat dan UN-1 sebagai R, dan 6 UN-2 sebagai 6 saja. Maka dari itu rumusnya adalah R kuadrat min 5R ditambahkan dengan 6. Nah, dari sini kita dapat memfaktorkan R kuadrat min 5R plus 6 menjadi dua suku, yaitu R-3 dan R-2. Di sini kita dapat mendapatkan dua buah hasil, yaitu R sama dengan 3 atau R sama dengan 2. Dari sini hasil ini kita bawa menuju ke rumus UN, di mana kita akan mencari nilai A dan B dengan melakukan eliminasi B. Yang pertama kita harus lakukan adalah menulis rumusnya terlebih dahulu yang kita dapat tadi, yaitu UN sama dengan A dikali 3, yaitu jari-jari pertama, dan ditambahkan dengan B dikalikan 2, di mana 2 adalah jari-jari kedua. Seperti yang kita ketahui tadi, 3 dan 2. Lalu,
kita substitusikan nilai U1 dan nilai U2, di mana nilai U1-nya adalah 0 dan nilai U2-nya adalah 1. Saat kita substitusikan nilai U1, maka kita mengisikan 3 dikalikan dengan A, di mana 3 ini kita pangkatkan dengan 1, maka hasilnya 3. 3A ditambahkan dengan 2B sama dengan 0. 2B juga kita dapatkan dengan cara yang sama. Untuk yang 1, kita lakukan hal yang sama, namun kita kuadratkan karena ini adalah U2. 3 kuadrat adalah 9, dikalikan dengan A ditambahkan dengan 2 dikuadratkan, dikalikan dengan B. Maka dari itu hasilnya adalah 9A plus 4B sama dengan 1. Lalu untuk mencari A, kita perlu mengeliminasi B. Maka dari itu kita kalikan persamaan 1 dengan 2. Hasilnya adalah persamaan 1 dikurangi dengan persamaan 2. 0 dikurangi dengan min 1 adalah min 1, dan 3A dikalikan 2 adalah 6A dikurangi dengan 9A menjadi min 3A. A bernilai sepertiga. Lanjut kita mencari B dengan substitusi nilai A pada persamaan 1. Maka dari itu 0 sama dengan 3 dikalikan dengan sepertiga ditambahkan dengan 2B. Kita coret 3-nya, maka dari itu 0 sama dengan 2B ditambahkan dengan 1. Hasil ini saya substitusikan ke sini. Maka dari itu kita pindah ruaskan satunya. 2B sama dengan min 1. Maka dari itu B bernilai min setengah. Lalu kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah sepertiga dan min setengah, di mana A bernilai sepertiga dan B bernilai min setengah. Dari sini kita kembalikan lagi ke rumus yang kita dapatkan di awal, yaitu UN sama dengan A dikalikan dengan 3 ditambahkan dengan B dikalikan dengan 2. Dengan A dan B masing-masing yang telah kita ketahui. Maka dari itu rumus akhirnya adalah UN sama dengan sepertiga dikalikan 3 pangkat N ditambahkan dengan min setengah dikalikan dengan 2 pangkat N. Hasil ini langsung kita coba ke U4 yang telah kita cari menggunakan pohon rekursif barusan, lalu kita coba selesaikan menggunakan persamaan langsung yang kita dapatkan untuk mencari UN. Maka dari itu U4 sama dengan sepertiga dikalikan dengan 3 pangkat N dikurangi dengan setengah dikalikan dengan 2 pangkat N. N-nya kita substitusikan dengan 4 juga karena U yang akan kita cari adalah U4. Maka dari itu sepertiga dikalikan dengan 3 pangkat 4 dikurangi dengan setengah dikalikan dengan 2 pangkat 4. Kita coret. Hasilnya adalah 3 pangkat 3 dan 2 pangkat 3. 3 pangkat 3 dikurangi dengan 2 pangkat 3 sama dengan 27 dikurangi 8 dan bernilai akhir 19. Maka dari itu rumus langsung untuk mencari UN ini sama atau benar. Baik, demikian adalah video penjelasan saya mengenai algoritma rekursif dan recurrence relation. Apabila terdapat salah kata atau perbuatan selama presentasi ini berlangsung, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini.